Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halikum? Good morning and how are you today? Anak-anakku sekalian, la'alakum da'iman bi khair wa fi riayatillah insyaallah. Hamdan wa syukranillah ala ni'ami allati an'ama 'alaina zahiratan wa batinatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Oke anak-anakku ya. Tidak bosan-bosannya Pak Guru mengingatkan kepada kalian di masa pandemi ini untuk selalu stay at home ya. Kalaupun memang terpaksa harus keluar rumah bersama orang tua, selalu siap ya, siap menggunakan masker, selalu memakai masker dan selalu cuci tangan ketika memegang sesuatu benda apapun ya. Dan membawa hand sanitizer kalau perlu dengan face shield seperti yang Pak Guru gunakan saat ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar lebih afdol ya. Doa bidayah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik. Oke, syukran ya. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas ya mengenai pergerakan kombinasi gerak dasar atletik sebagaimana yang tertera di layar. Ya, mudah-mudahan kalian sudah mencatat semua dan sudah mengunjungi di YouTube ya, YouTube Pak Guru, channelnya Pak Guru dan sudah menulis semua ini. Ya. Oke, istilah atletik anak-anakku itu berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon atau athlum yang mempunyai arti perlombaan atau kontes ya, sebuah kontestasi atau perlombaan. Nah, nama perlombaan dia berhubungan dengan olahraga berpacu antara kelompok, berpacu meraih juara antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ya. Artinya tubuh kita semuanya bergerak, terlibat ya, anggota tubuh kita terlibat. Nah, beragam caranya, beragam bentuknya. Nah, secara umum atletik itu yaitu cabang olahraga yang terdiri dari gabungan dari beberapa jenis olahraga fisik ya, atau gerak dasar atletik yang sudah pernah Pak Guru jelaskan. Ya, di antaranya ya lari, jalan, lompat, dan lempar. Nah, sedangkan pengertian kombinasi itu sendiri adalah gabungan. Jadi ada beberapa atletik ya yang tergabung dalam beberapa gerak dasar, yaitu ada yang lari plus jalan, ada yang jalan plus lompat, ada yang lompat plus lempar, ada juga lari tambah jalan tambah lompat ya, ada juga lari jalan lompat plus lempar. Nah, semuanya diramu menjadi satu. Itu akan disajikan satu persatu. Baik ya, semisal ya dalam permainan itu ada yang gerak dasar atletik itu ada yang dikombinasikan dengan jalan dan lari, ada yang lempar dan loncat, lari dan lempar, lari, lompat dan lempar, jalan, lari, loncat dan lempar ya. Ada sekitar 5 poin. Oke. Nah, untuk anak-anakku yang belum berkunjung ya, untuk siapapun teman-teman di sana yang belum subscribe channel Pak Guru, silakan subscribe lebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya ya. Oke, karena subscribe itu gratis. Oke, anak-anakku ya. Kombinasi jalan dan lari ya. Kombinasi lempar dan loncat, kombinasi lari dan lempar, kombinasi lari, lompat dan lempar, kombinasi jalan dari loncat dan lempar, insya Allah akan dijelaskan satu persatu. Satu ya, kombinasi jalan dan lari ya. Permainan apa ya? Yaitu permainan membawa pesan. Ini sebuah contoh ya, contoh gerak dasar atletik dalam sebuah permainan ya, itu diantaranya permainan membawa pesan. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar berikut ya, gambar samping. Nah, gerakan atletik apa saja yang mereka lakukan? Ya, yaitu gerakan yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar ini adalah permainan membawa pesan ya. Gerakan apa saja yang dilakukan ini? Yaitu gerakan kombinasi jalan dan lari ya. Kombinasi jalan dan lari. Nah, bentuk videonya seperti berikut ya. Oke. Ya, kita bisa saksikan ya. Jadi kombinasi jalan dan lari bentuk permainannya seperti ini ya. Nah, kalian berlari, lari, membawa, mengambil buku ya, mengambil buku dan butuh keseimbangan. Setelah itu dia jalan,
Oke, di jalan dan bergantian, secara bergantian berhasil membawa berapa banyak buku beriringan waktu yang disediakan ya. Nah, seperti ini ya. Kalian berlari mengambil buku, tumpukan buku yang ada di arah depan kalian dan bergantian lari dan berjalan ya. Ya. Setelah itu berlari dan berjalan ambil buku. Nah, seperti ini. Oke. Ustaz harap kalian bisa mempraktekannya di kemudian hari ya, di kesempatan waktu yang lain ada atau di rumah. Oke. Nah, semestinya harus di store ditumpuk lagi ya. Dan tidak boleh jatuh ya. Kalau gagal itu, nah seperti ini jatuh, gagal ya. Nah, curang itu ya. Nah. Harus selesai dan tuntas ya, tuntas. Sebanyak buku yang tersedia. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Next ya. Oke, kombinasi nomor 2, kombinasi lempar dan loncat. Oke, apa yang dilakukan anak-anak pada gambar di bawah ini ya? Nah, gerakan atletik apa saja yang mereka lakukan? Nah, yang dilakukan dalam gambar ini adalah permainan kiper menangkap bola. Nah, gerakan atletik apa saja? Yaitu kombinasi lempar dan loncat. Cara bermain ya, cara bermain ya. Kelompok ada dua ya, ada dua. Kelompok itu ada dua yang ya satu orang sebagai pelempar dan satu orang lainnya sebagai kiper ya. Jumlahnya terserah ya, jumlahnya terserah. Kemudian buatlah garis seperti ini ya. Ya kurang lebih ini 15 tambah 5 berarti 20 ya. Dibagi 15 meter jarak loncat. Kemudian menuju bola 5 meter jarak melempar dengan yang menangkap. Ini ada batasnya ya, ada taruh ya. Ini loncat kotak, loncat kata ya. Nah, area bola menuju area bola dengan posisi loncat. Kemudian isi lingkaran tersebut dengan 5 buah. Oke, disebutkan 5 buah bola plastik. Kemudian letakkan kardus di depan lingkaran dengan jarak 5 meter ya. Ini jaraknya 5 meter. Oke. Ini jaraknya 5 meter dari sini ya, 5 meter. Nah, ini kardus ya. Kardus, oke. Ya, ini kardus ya. Ini kardus. Oke. Kemudian nantinya kiper berjaga di balik kardus tersebut ya, bila mana bolanya tidak gol ya. Jadi yang kalian usahakan setelah selesai loncat itu melempar bola menuju atau memasukkannya ke dalam kardus ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, teman kalian standby di belakang kardus tersebut atau di hadapannya ya. Kemudian pelempar bersiap di belakang garis start. Setelah terdengar aba-aba mulai, pelempar melakukan loncat kata menuju lingkaran. Nah, setelah itu masuk lingkaran, pelempar mengambil bola yang saya sampaikan tadi, lalu melemparkannya kepada kiper. Kemudian kiper berusaha menangkap bola, kemudian masukkan bola tangkapannya ke dalam kardus. Oh, maaf ya, dilemparkan ke teman kalian. Setelah itu, bolanya dimasukkan ke dalam kardus secepat yang kalian bisa ya, yang lebih dulu menyelesaikan 5 buah ke dalam teman kalian dan masukkannya dalam kardus, itulah pemenangnya ya. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Sebagai gambaran jelasnya, mari kita simak video berikut ya. Ya, permainan kiper menangkap bola ya. Permainan kiper menangkap bola. Oke.
Simak berikut videonya. Oke. Anak-anak, kalian loncat seperti loncat katak ya. Tidak perlu malu melakukannya. Karena ini bagian dari gerak dasar atletik ya. Kalian loncat menuju lingkaran ya. Ada bisa disebutkan atau bebas yang bola kasti atau bola plastik di sini ya. Ya, melempar ke teman kalian dan masukkannya. Nah, 2, 3, 4 kalian menangkapnya dan masukkan. Yang selesai lebih dulu. Oke, seperti itu ya. Kemudian bergantian ya. Oke, ya. Ulangi seperti ini. Oke, loncat mengarah ke lingkaran dan melempar ke teman kalian. Teman kalian menangkapnya dan masukkannya ke dalam kardus. Oke ya. Selanjutnya adalah kombinasi lari dan lempar ya. Kombinasi lari dan lempar ya. Nah, dalam gambar tersebut apa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah ini? Yaitu permainan estafet lari melempar bola ya. Lari dan melempar bola ini bentuk permainannya. Ya, gerakan apa yang dilakukan yaitu kombinasi lari dan melempar. Jadi berlari dan melempar. Oke. Nah, bagaimana cara bermainnya? Ya, buatlah garis lintasan untuk lari estafet seperti gambar ya. Seperti gambar. Nah, kelompok itu terdiri dari 4 orang, ya 4 orang. Nah, di setiap titik itu diberi 1, 2, 3, dan 4 ya. Nomor urut pemain juga. Nah, setiap pemain berdiri di garis yang sesuai dengan nomor yang ditulis ya. Jadi ini ya. 1, oke, 2 lari ke sini, kemudian 3 lari ke sini, kemudian 4 ya. Nah, ini merupakan lari ya, daerah lari ya, kemudian melempar bola ya, melempar bola. Jadi batasnya cuma sampai di sini ya, kemudian dia melempar ke sini, ini menangkap bola, kemudian dia lari, batasnya di sini, oke. Kemudian dia melempar bola ya ke sini. Kemudian ini lari ya sambil mau bola yang sudah dilempar, batasnya di sini. Kemudian ini melempar ke sini ya bolanya. Selanjutnya ya yang nomor 4 lari ke sini ya sambil membawa bola tadi dan melemparnya ke dalam kardus. Seperti itu permainan kombinasi lari dan lempar. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Ya, ini salah satu contoh permainan lari estafet membawa bola. Oke, mari kita perhatikan. Oke. Ya, larian ini lari ya, ada 4 titik itu. Dia melempar ke temannya ya. Pelari pertama mengampar bola ke pelari berikutnya, ya kalian berlomba. Dan pelari berikutnya menangkap bola dan lari ke titik berikutnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Berikutnya titik berikutnya dan sampai ke 4. Oke ya. Oke. Kemudian nomor 4 ya. Kombinasi lari, lompat, dan lempar. Oke. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar di bawah ini? Ya, yang dilakukan oleh anak-anak itu adalah permainan melempar bola ke gunungan. Ya, yang dimaksud dengan gunungan ini ada batu susun ya. Batu susun. Ini ya, batu susun tidak terlalu nampak di gambar kalian. Jadi batu susun semacam kayak main enggo ya.
Itu susun. Bagaimana cara bermainnya? Ya, seperti berikut. Oke. Buatlah garis setar antara garis batas lemparan dan tempat untuk meletakkan gunungan batu ya. Jarak garis setar dan ke batas lempar itu 10 meter ya. Ini 10 meter. Jadi dari sini ke sini ini 10 meter ya. Oke. Setelah itu siapkan 10 balok tipis ya, boleh batu atau boleh pecahan genteng atau batu tipis atau balok ya. Dengan tumpuk ya, dengan satu tumpukan ya. Selalunya bagi murid menjadi 2 regu dengan jumlah pemain yang sama banyak ya. Kalau 4 jadi 4. Kemudian setiap kedua regu melakukan suten atau regu yang menang berdiri di belakang garis start ya. Yang menang ya, yang melempar. Regu yang kalah berjaga di dekat gunungan tersebut ini ya. Nah, yang menang sweet ini grup A. Oke. Dan ini grup B. Katakanlah seperti itu. Oke. Semua pemain di regu melempar berdiri di belakang garis start dengan membawa bola tenis. Nah, saat aba-aba mulai, pemain pertama berlari dari garis start sampai batas garis lemparan ya. Ini pemain pertama A ini. Ya, melempar ya. Jadi ini terdiri dari 4 orang, satu regu ini 4 orang ya. Pelempar pertama ini 1, 2, 3 dan 4 ini berusaha melempar gunungan batu tersebut. Nah, kalau tidak mengenai maka bergantian ya, berikutnya 2, 3, 4 ya. Oke, bergantian melempar. Setelah melempar kalau tidak kena berjalan mundur ya, mundur kembali ke garis start ini ya. Start. Oke. Nah, setiap kali apabila kena melempar ini ya, ini lawannya ini berusaha menangkap ya, berusaha menangkap. Oke, menangkap yang melempar. Nah, kalau ketangkep maka konsekuensinya atau hukumannya nomor 1 ini grup pelempar ini, regu pelempar ini harus menggendong ya, menggendong regu penjaga. Kurang lebih seperti itu cara permainannya ya. Artinya ketika melempar jangan sampai ketangkap. Kalau sudah mengenai gunungan batu ini ya, segera kembali ke lokasi titik regu pelempar ya, kembali ke asalnya. Kalau sampai ketangkap ya, ini mengejar kamu ketangkap, maka hukumannya adalah kamu harus menggendong lawanmu, lawan bermainmu. Nah, kedua, kalau semua pemain regu pelempar ini tidak ada yang mengenai bola, tidak ada yang mengenai gunungan batu ini, maka terjadi pertukaran ya. Maka yang semula regu penjaga dia menjadi regu pelempar, yang semula regu pelempar dia bertukar menjadi regu penjaga. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Oke, seperti ini ya, dicontohkan. Oke, berlari. Oke, ada garis-garis itu ya, kemudian sambil memegang bola dan melempar ke gunungan batu. Nah, seperti itu ya, lakukan secara berulang-ulang. Oke, kemudian jalan mundur lagi. Nah, nomor orang kedua. Oke, lempar lagi. Kemudian jalan mundur. Lagi ya, lempar, mundur lagi. Artinya jangan sampai ketangkap. Kalau ada lawan main kalian jangan sampai tertangkap. Ya. Oke, berikutnya adalah kombinasi lari, lempar dan lompat ya.
Nah, dalam gambar tersebut apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka adalah bentuk permainan melempar bola kaki ke teman, ya. Bola ke kaki teman. Dan gerakan apa yang ada dalam permainan tersebut yang tergabung adalah gerakan lari, kombinasi lari, lempar, dan lompat. Ya. Bagaimana cara bermain permainan tersebut? Oke. Kita buat lingkaran terlebih dahulu. Nah, kita bagi kelompok menjadi 2 regu. Nah, salah seorang perwakilan masing-masing regu melakukan undian dan undian, ya. Undian, suten istilahnya undian. Nah, regu yang menang berada di dalam lingkaran. Ini yang menang berada di lingkaran dalam, ya, lingkaran dalam. Yang kalah berada di lingkaran luar. Oke, 1, 2, 3 di lingkaran dalam, ya. Oke, 1, 2, dan ini 3 di lingkaran dalam. Nah, yang kalah berada di luar. 1, 2, 3. Oke, ya. Ya. Ganti warna, ya. Ya. Kemudian setelah babak mulai, pemain yang ada di dalam lingkaran itu berlari bebas, ya, melompat, pokoknya menghindari bola dari regu pelempar. Ini pemain yang di 3 orang di dalam lingkaran ini, pokoknya berusaha berusaha menghindari lemparan bola dari lawan. Pokoknya menghindari dengan cara melompat, ya. Dan regu pelempar hanya boleh melempar dari luar lingkaran, ya, luar lingkaran, hanya boleh melempar dari luar lingkaran, tidak boleh masuk, ya. Pokoknya ketika dilempar, kalian sebagai regu yang menang, yang berada di dalam ini menghindari bola tersebut jangan sampai kena kaki, oke? Dengan cara melompat-lompat. Ya, apabila bola berhenti dalam lingkaran, maka regu main berhak mengambil bola dan melemparkan bola jauh ke luar lingkaran. Oke. Nah, apabila bola yang dipegang oleh pelempar ini, ya, nyangkut atau berada di area lingkaran ini, maka regu yang di dalam ini berhak membuangnya sejauh mungkin. Maka yang lain ini, regu pelempar ini, mengajar bola tersebut. Nah, kurang lebih pemain seperti itu. Nah, pemain pada regu main yang terkena lemparan bola mendapat sanksi keluar dari lingkaran. Bila, ya, pemain yang ada di lingkaran ini, anak-anakku, kena bola, kakinya kena bola, maka dia out, ya, kick out, ya, keluar dari lingkaran. Maka sisa 2, jadi dikeroyok. Seperti itu cara bermainnya, ya. Nah, setelah semua bermain yang berada di lingkaran habis, maka terjadi pergantian tempat. Seperti itu, ya, kalahnya. Dan perhatikan, regu pelempar hanya boleh melempar ke kaki regu main. Jika bola mengenai anggota badan selain kaki, maka lemparan tidak mendapatkan poin, ya. Jadi dilarang melempar selain kaki. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan video berikut. Ya, ini bentuk videonya. Jadi anak-anak bermain berusaha melempar di dalam lingkaran, ya. Ini bola dilempar ke arah kaki teman, ya. Tidak boleh mengenai badan, ya. Tidak terhitung poin kalau kena badan. Oke, permainan berikutnya adalah kombinasi jalan lari, loncat, dan lempar. Nah, gambarnya seperti berikut, anak-anakku, ya. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar di bawah ini? Nah, yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah permainan pas berangkai. Nah, gerakan apa saja yang terkandung dalam permainan ini? Di antara adalah gerakan jalan, lari, loncat, dan lempar, ya. Di mana cara bermainnya adalah sebagai berikut. Nah, bentuk kelompok terdiri dari 5 orang, ya, 5 orang, jadi 2 regu, ya, mungkin ini 10 orang jadi 5. Oke, bola 3 buah lingkaran seperti pos 1, 2, dan 3, dan
Setiap jarak antara pos 1 dengan yang lain itu 10 meter ya. 10 meter sebagaimana terdapat dalam gambar dan buku kalian. Nah, pos 1 sebagai titik start, ini start pos 1. Pos 2, pada pos 2 letakkan 5 buah bola plastik ya. Pos 2 ini ya, pos 1, pos 2. Oke, letakkan 5 bola plastik ya. Setelah pos 3, letakkan ban bekas untuk loncat zigzag ya. Ini pos 3. Oke, entah bola yang kerucut atau apa terserah, bisa bola ini untuk zigzag ya. Kalian loncat ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, harus zigzag ya, ke sini dan ke sini. Kemudian ini batasnya. Setelah itu melempar bola ke sini ya. Ya seperti panjang 8 meter, loncat zigzag sepanjang 8 meter dan keranjang untuk wadah lempar bola dengan jarak 2 meter ya. Dari ban terakhir ya, ini ya, ban terakhir ini. Kalian berdiri dari sini ya. Oke, melempar bolanya ke sini, oke. Ya. Bolanya dilempar ke keranjang. Nah, sampai di pos 2 pemain mengambil satu bola, kemudian bola tersebut dibawa berlari, ini sambil ke sini ini berlari, oke, berlari. Oke. Berlari. Oke, dari sini jalan. Jalan. Oke, dari pos 1 ke 2 jalan, dari 2 ke 3 berlari ya sambil membawa bola. Setelah itu 3,5 menuju ke pos 1 ini zigzag, oke. Zigzag. Nah, sampai di ban terakhir berpemain melempar bola ke keranjang. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan permainan dan bola berhasil masuk ke dalam keranjang semua akan jadi pemenangnya. Untuk lebih jelasnya ya, mari kita simak video berikut. Kan ya, permainan pos berangkai. Dan pos pertama dan lari sini pos 2, jalan kemudian lari. Oke. Ya, sini terus ke sini. Pos ketiga lari zigzag. Setelah itu melempar bola ke keranjang. Ya. Kanan aku ya, itu video terakhir sekaligus sebagai penutup pelajaran kita kali ini. Ya, semoga materi yang Pak Guru jelaskan dan video-video yang Pak Guru sajikan dapat dimengerti dan dipahami. Alangkah bagusnya kalau kalian bisa mempraktikkannya di rumah, ya, sebagai penilaian pribadi, berlatih. Pak Guru sampaikan untuk mempelajari bab ini ya, karena ini adalah pertemuan kedua dan selesai, maka pertemuan berikutnya kita ulangan ya. Oke, sebagai tugas berikutnya adalah kalian menjawab soal pada halaman 62. Oke. Oke, sebagai penutup ya, yang menjadi tugas kalian adalah evaluasi diri ya. Kalian menjawab 5 pertanyaan berikut dengan baik dan benar berdasarkan yang penjelasan yang ada di video, baik video pertama maupun video yang kedua ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat mengerjakan dan kumpul di classroom. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe.